Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Mahyadillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhi fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiyatul ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fihi al-kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, sahabat Facebook dimanapun sekalian antum berada, kita kembali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi meskipun dalam pertemuan online, ya, dalam pertemuan virtual, ya, dalam pertemuan online. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa, ya, berjumpa langsung, ya. Sahabat dakwah dimanapun kemudian antum semua berada, insyaallah pembahasan kita pada kajian pada maghrib malam hari ini tentang kisah luar biasa yang dari seorang sahabat, ya, yang bernama Hanzalah, yang kemudian beliau syahid di medan Uhud, ya. Hanzalah yang kemudian syahid di medan Uhud, padahal kemudian seharusnya dia mesti menikmati atau baru saja melangsungkan pernikahan bersama istrinya. Seharusnya malamnya itu sebagaimana lazimnya para pengantin itu kemudian harus menikmati malam zafafnya, tapi karena ada perintah untuk kemudian melakukan aktivitas jihad, maka kemudian dijemput oleh Hanzalah, ya, gitu. Sahabat dimanapun kemudian antum berada, setelah di perang Badar, ya, di perang Badar, ya, perang pertama kali kaum muslimin yang kemudian terjadi pada bulan Ramadan itu di situ meskipun jumlah kaum muslimin itu sedikit dibandingkan pasukan kafir Quraisy, tapi alhamdulillah kaum muslimin mampu memukul mundur, ya, mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy, ya, dengan telak, ya, mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy dengan telak, ya, di perang Badar tersebut. Maka kemudian setelah kekalahan orang-orang kafir Quraisy ini, mereka menyusun segala bentuk rencana untuk kemudian kembali menyerang kaum muslimin, ya, menyerang kaum muslimin. Mereka melancarkan segala bentuk serangan, ya, terhadap kaum muslimin, agar kemudian kekalahan mereka di perang Badar itu bisa terobati, ya, agar kemudian kebencian mereka terhadap orang-orang muslim di Madinah yang menyebabkan mereka kalah itu kemudian bisa terobati. Dendam kesumat mereka itu kemudian bisa terobati, gitu. Karena itu orang-orang Quraisy melancarkan segala bentuk kesiapan, ya, melancarkan strategi yang kemudian sangat matang, ya, untuk kemudian berupaya menghancurkan kaum muslimin dalam sebuah ekspedisi perang, gitu. Jadi pasca kekalahan mereka, dari situ mereka banyak belajar dan mereka terus meneruskan rencana-rencana dan makar-makar mereka untuk kemudian mengalahkan kaum muslimin pada perang selanjutnya, gitu. Maka kemudian setelah 1 tahun, setelah genap 1 tahun persiapan yang kemudian disiapkan oleh orang-orang Quraisy betul-betul menurut mereka sudah betul-betul matang, ya, sudah betul-betul matang, maka tidak kurang daripada 3.000, ya, prajurit Quraisy, ya, juga di situ bersama dengan sekutu-sekutu mereka, ya, dari kabilah-kabilah kecil-kecil itu yang kemudian ada di Makkah itu, ya. Mereka kemudian melakukan mereka bersama dengan para pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, bersama dengan para pemimpin Quraisy, ya, dengan para wanita-wanita Quraisy, ya, mereka bersemangat, ya, untuk kemudian pergi ke medan perang, ya, dalam rangka kemudian untuk
mengobati kekalahan mereka terhadap kaum muslimin di perang Badar gitu, di perang Badar gitu. Maka di perang Uhud ini ya, dalam sirah itu kemudian disebutkan ya bahwa komandan pasukan tertinggi ya, komandan pasukan tertinggi itu kemudian dipegang oleh Abu Sufyan ya, yang kemudian tentunya saat itu masih kafir. Sementara komandan pasukan kudanya orang-orang Quraisy pada perang Uhud ini kemudian tentu dipegang oleh Khalid bin Walid yang kemudian dijuluki oleh Saifullah, si pedang Allah, yang pada saat itu kemudian masih kafir ya. Khalid bin Walid pun dibantu oleh sahabat dekatnya yang merupakan anak dari Abu Jahal ya, yakni siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Maka kemudian perang Uhud itu kemudian terjadi pada bulan Syawal ya, tepat pada tahun perang Uhud terjadi tepat bulan Syawal ya, pada tahun ketiga Hijriah ya, pada tahun kemudian ketiga Hijriah. Ini sangat luar biasa ya. Ya, ini sangat luar biasa. Tentu mereka datang, orang-orang Quraisy datang dengan strategi yang juga matang, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Saifullah ya, siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid ya, yang kita tahu bagaimana kemudian strategi brilian dia ya, strategi brilian dia dalam kemudian setiap kali peperangan gitu. Ada hal yang kemudian menarik ya, ada hal yang kemudian menarik dalam ada hal yang kemudian menarik dalam perang Uhud ini ya, ada hal yang kemudian menarik dalam perang Uhud ini. Sebelum kemudian perang Uhud itu terjadi dan berkecamuk, itu Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu kemudian pernah diperlihatkan peristiwa perang ini ya, diperlihatkan peristiwa perang ini oleh Allah dalam mimpi beliau ya, itu sampai kemudian Rasulullah SAW menceritakan ya mimpi yang dialami oleh beliau kepada para sahabat gitu. Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW ya kepada para sahabatnya ya dalam mimpi tentang perang Uhud ini? Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini. Saya bermimpi mengayunkan pedang ya. Lalu ujung daripada pedang itu kemudian patah ya. Ya. Maka itu merupakan isyarat ya. Ini adalah sebuah isyarat atau kemudian sebuah musibah ya, yang nantinya akan menimpa kaum muslimin pada perang Uhud ini, kata Rasulullah Muhammad SAW gitu. Lalu kemudian Nabi mengatakan dalam mimpinya, kemudian saya mengayunkan lagi pedang itu ya, lalu kemudian pedang itu baik lagi dan bahkan kemudian lebih baik daripada sebelumnya. Maka kemudian Nabi mengatakan itu adalah sebuah syarat kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan ya, dan ini merupakan simbol daripada persatuannya seluruh kaum muslimin gitu. Bahkan Nabi mengatakan dalam mimpi beliau ya, dalam mimpinya Nabi mengatakan kepada para sahabat, dalam mimpi saya juga kemudian melihat ada sapi dan apa yang Allah lakukan itu adalah yang terbaik untuk kaum muslimin ya, untuk kaum muslimin yang kemudian menjadi korban dalam perang Uhud ya. Kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan dan balasan kejujuran Allah Subhanahu wa taala kemudian pasca perang Badar, itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dalam perang Uhud. Maka ada sekitar 70 orang sahabat ya. Ada sekitar 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh penting yang kemudian gugur yang kemudian gugur dalam pertempuran Uhud ya. Gugur dalam pertempuran, termaksud kemudian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dijuluki singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, juga menjadi orang yang kemudian gugur pada perang Uhud. Bahkan kemudian jantungnya kemudian tubuhnya kemudian dirobek, jantungnya itu kemudian dimakan oleh istri daripada Abu Sufyan ya, karena kemudian
dia marah akibat kekalahan mereka dan kematian ayahnya pada perang Badar ya, yang yakni kemudian Abu Jahal gitu. Jamaah sahabat Facebook yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kemudian di antara tokoh-tokoh sahabat yang kemudian meninggal pada perang Uhud itu ada satu nama yang mungkin terkenal pada saat itu dan menjadi motivasi buat kita pada saat ini, yakni namanya Hanzalah ya, Hanzalah bin Abu Amir ya, seorang kesatria perang Uhud ya, yang kemudian juga syahid di perang Uhud gitu. Sehingga dalam kitab Arikhul Akhmatum yang kemudian disampaikan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Burakfuri ya disampaikan bahwa di antara sahabat, di antara syuhada yang kemudian ya disebutkan sebagai pahlawan yang bertempur tanpa mengenal rasa takut ya pada waktu itu ya, pada waktu itu ialah kemudian Hanzalah ya, Hanzalah bin Abu Amir ya, Hanzalah bin Abu Amir. Ini seorang sahabat yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun ya, tidak memiliki rasa gentar sedikit pun ya, tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan. Dia kemudian berjuang, berperang hingga kemudian mendapatkan kesyahidan dan menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil sedikit di perang Uhud, banyak hikmah, banyak ibrah, banyak kisah, tapi kisah Hanzalah ini kemudian menjadi menarik ya bagi kita. Kisah Hanzalah ini menjadi sebuah kisah yang sangat inspiratif ya. Ya betapa tidak kita tahu bersama menjelang perang Uhud tersebut, Hanzalah bin Abu Amir ini baru saja kemudian melangsungkan ijab kabul ya, baru saja kemudian melangsungkan sebuah pernikahan ya, baru saja melakukan sebuah pernikahan. Saat kemudian beliau mendengar gemuruh ya, pertempuran ya, saat itu kemudian Hanzalah itu masih berada pada pelukan istrinya ya, masih berada pada pelukan istrinya. Saat itu kemudian Hanzalah seharusnya menikmati malam-malam pertamanya gitu, menikmati malam zafaf ya, biasa sebagai pengantin baru. Tetapi karena ada kedengaran di telinga beliau tentang persiapan kaum muslimin, adanya pertempuran ya, adanya adanya perintah jihad dari Nabi SAW, maka tidak sempat kemudian beliau beliau seharusnya masih terus melangsungkan malam zafafnya, tapi yang saat itu sedang memeluk istri beliau, maka beliau kemudian melepaskan istrinya ya dalam pelukan beliau, lalu kemudian beranjak menuju pada perang Uhud ya, beranjak kemudian menuju pada perang Uhud. Maka ketika beliau berada di tengah-tengah ya peperangan ya, bertempur dengan orang-orang musyrikin ya, dia kemudian menjadi pejuang yang mengobak-abrik ya barisan pertahanan musuh ya, barisan pertahanan musuh ya, yang pada saat itu kemudian dipimpin oleh Abu Sufyan ya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Sebenarnya pada saat dia maju ke depan lalu kemudian mengobak-abrik pasukan depannya musuh, itu sudah hampir kemudian sampai pada tahap membunuh Abu Sufyan atau menjatuhkan Abu Sufyan gitu. Namun ada seorang Quraisy namanya Shaddad bin Al-Aswad ya, Shaddad bin Al-Aswad yang kemudian melihat Hanzalah tidak menunggu berapa lama, kemudian langsung menikam Hanzalah hingga kemudian Hanzalah terjatuh, lalu kemudian menjadi syuhada atau kemudian menjadi syahid gitu. Ikhwani fiddin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Subhanahu wa taala. Tatkala kaum muslimin selesai melakukan peperangan terhadap orang-orang Quraisy ya, dan kita tahu di perang Uhud ini kaum muslimin itu mengalami
kekalahan, ya, mengalami kekalahan disebabkan tidak amanahnya pasukan pemanah yang barangkali kemudian tergoda dengan ghanimah disebabkan karena mereka mengira pasukan kafir Quraisy itu kemudian sudah mundur, pada kemudian itu merupakan strategi brilian daripada seorang Khalid bin Walid, sehingga pasukan pemanah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk membackup keamanan daripada Nabi SAW di atas bukit itu, kalau pasukan pemanah kemudian tergoda sehingga kemudian beralih di atas bukit itu kemudian dikuasai oleh Khalid bin Walid bersama pasukan pemanah yang ada pada orang-orang Quraisy, sehingga kemudian menyebabkan kaum muslim itu banyak yang syahid, ya. Bahkan kemudian Nabi SAW itu di salah satu riwayat disebutkan gigi gerahnya itu sampai jatuh, ya, pipinya ini sampai terluka disebabkan karena panah-panah yang kemudian diluncurkan oleh pasukan pemanah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka setelah perang Uhud selesai, Rasulullah SAW itu kemudian bersama dengan para sahabatnya, ya, melihat mengumpulkan jenazah yang kemudian jenazah para sahabat yang kemudian telah menjadi syuhada di perang Uhud. Maka Rasulullah dan para sahabat itu kemudian melihat jenazah daripada Hanzalah, ya, jenazah daripada Hanzalah, ya, dicari ke sana kemari. Ternyata kemudian Hanzalah itu ada di gundukan tanah, ya, di gundukan tanah yang kemudian masih menyusahkan guyuran air, ya, masih menyusahkan guyuran air gitu. Artinya jenazahnya Hanzalah itu kemudian dalam keadaan basah seperti orang yang kemudian baru saja dimandikan gitu, seperti orang yang kemudian baru saja dimandikan. Maka Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabat apa yang dilakukan Hanzalah sebelum ini gitu ya. Lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat, tanyakan kepada keluarganya, ya. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada istri daripada Hanzalah, sehingga kemudian istri Hanzalah menyampaikan pada saat itu ketika Hanzalah bin Abu Amir kemudian keluar dalam pertempuran di Uhud, ya, beliau kemudian keluar dalam keadaan junub, ya, saat kemudian hendak melakukan atau berangkat dalam peperangan. Apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi? Maka kemudian sesungguhnya Hanzalah itu baru saja kemudian dibandingkan malaikat gitu, sehingga kemudian Hanzalah adalah orang yang mendapat julukan Gazilul Malaikat, ya, atau orang yang kemudian dimandikan oleh malaikat gitu, ya, Hanzalah gitu. Maka kemudian seluruh pasukan yang kemudian mati pada perang Uhud itu dimakamkan di tempat mereka kemudian terbunuh, ya. Bahkan jasad mereka di bawah, ada yang di bawah kemudian di Madinah, lalu kemudian dikuburkan kembali di tempat masing-masing mereka kemudian menemui ajalnya gitu, dalam perjalanan gitu. Qanifiddin yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian kita bisa petik daripada kisah Hanzalah bin Abu Amir ini, bahwa kebaikan itu memang apalagi dalam perkara kita memperjuangkan tegaknya dakwah itu harus dilakukan secepat kilat, ya, tidak menunggu nanti gitu, tidak menunggu esok. Apabila ada kesempatan pada hari ini, saat ini, maka kita jemput, ya, itu kebaikan dakwah itu. Jangan tunggu-tunggu gitu. Jangan kita tunggu-tunggu. Kalau ada perintah untuk misalkan misi di sini, maka kita harus kita jemput itu. Siapa tahu kemudian itu menjadi wasilah kita, ya. Tentu kita pengen, ya, mati dalam keadaan kita menjadi seorang pejuang. Kita pengen mati dalam keadaan kita menjadi seorang muslim yang sedang memperjuangkan Islam, bukan sekedar muslim gitu. Karena ada orang yang kemudian juga wafat dalam keadaan KTP-nya muslim, tapi kemudian tidak mati dalam keadaan dia menjadi orang yang memperjuangkan tegaknya Islam di muka bumi. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah Hanzalah bin Abu Amir ini, melaksanakan kebaikan, sehingga kemudian barangkali kita bisa mendapatkan gelar pula sebagaimana gelar yang kemudian dimiliki oleh Hanzalah bin Abu Amir ini, yakni Khazilul Malaikat, orang yang kemudian dimandikan oleh malaikat, ya.
Demikian apa yang kemudian kita bisa kami sampaikan pada kajian singkat pada maghrib hari ini. Lebih dan kurang kemudian mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.